Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah akuntansi bank syariah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang transaksi salam dan salam paralel. Baik, sebelumnya kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita masuk pada transaksi salam. Transaksi salam ini merupakan jenis dari pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang transaksi murabahah, nah minggu ini kita akan belajar transaksi salam. Nah, berdasarkan PSAK 103, apa pengertian dari transaksi salam? Nah, transaksi salam ini merupakan pembelian barang yang pembayarannya itu dilakukan di awal akad. Jadi pembayarannya itu dilunasi di awal akad. Berbeda dengan transaksi murabahah. Transaksi murabahah itu bisa dibayar secara dicicil atau angsuran atau tangguh. Tapi pada transaksi salam itu pembayarannya harus dilunasi di awal akad. Nah, biasanya transaksi salam ini untuk memfasilitasi pembelian barang hasil pertanian, di mana untuk hasil pertanian ini memerlukan waktu untuk memproduksi. Jadi barangnya itu nanti akan diberikan di kemudian hari. Nah, kemudian biasanya transaksi salam yang dipraktekkan oleh bank itu adalah transaksi salam paralel, di mana bank melakukan transaksi salam itu 2 kali. Yang pertama transaksi salam antara bank syariah dengan nasabah, kemudian dilanjutkan transaksi salam antara bank syariah dengan pemasok atau produsen. Pada transaksi salam paralel, nanti transaksi salam yang kedua, tadi ya, transaksi salam yang pertama, nasabah itu akan membayar seluruhnya itu di awal akad. Sama juga dengan transaksi salam yang dilakukan bank syariah dengan pemasok atau produsen. Bank syariah itu akan membayar lunas di awal akad transaksi antara bank syariah dengan si produsen atau pemasok. Oke, kita langsung masuk ke contoh kasus ya. Nah, berikut contoh kasus transaksi salam. PT Torik Agro Mandiri membutuhkan 100 ton biji jagung hibrida untuk ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 1 Juni 2014, PT Torik Agro Mandiri melakukan pembelian jagung dengan skema salam kepada bank syariah. Nah, berikut kesepakatannya, yaitu spesifikasi barang berupa biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2 sebanyak 100 ton dengan harga yang sudah disepakati per tonnya itu sebesar 7 juta. Kemudian waktu penyerahan dilakukan 2 tahap setiap 3 bulan, masing-masing tahap sebanyak 50 ton, yaitu 2 September dan 2 Desember. Nah, kemudian dilanjutkan transaksi salam yang kedua. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah, maka bank syariah melakukan transaksi salam dengan pemasok, yaitu pada tanggal 2 Juni pada KUD Tunas Mulia. Di sini bank memesankan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, yaitu jagung manis hibrida kualitas nomor 2 sebanyak 100 ton dengan harga kesepakatan dengan pemasok sebesar 6.500.000 per ton. Penyerahan modal di bank syariah kepada pemasok itu dilakukan di awal akad, dilakukan secara tunai sebesar 650 juta. Kemudian waktu penyerahan barang itu dilakukan 2 tahap, yaitu 1 September dan 2 Desember masing-masing sebanyak 50 ton. Nah, kemudian denda atas kegagalan, kalau di kegagalan tersebut atau kerugian tersebut dilakukan oleh atas kelalaiannya si pemasok, maka pemasok akan dikenakan denda sebesar 2% dari nilai produk yang belum diserahkan. Oke, sekarang jurnal yang pertama, yaitu transaksi pada saat akad itu disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Ya, transaksi salam yang pertama antara bank syariah dengan nasabah, maka di sini nasabah akan membayar lunas di awal akad, yaitu sebesar 700 juta.
Tadi harga kesepakatannya 7 juta per ton. Kemudian barang yang dipesan oleh nasabah itu sebanyak 100 ton ya, sebanyak 100 ton, maka 100 ton dikali 7 juta. Maka di sini nasabah itu harus menyerahkan atau harus melunasi di awal sebesar 700 juta dan diakui oleh bank sebagai utang salam. Kenapa diakui sebagai utang salam? Karena bank belum menyerahkan barangnya kepada nasabah, sehingga bank masih punya kewajiban berupa penyerahan barang kepada nasabah sebesar senilai 700 juta. Nah, kemudian transaksi yang kedua ini dilanjutkan transaksi salam antara bank syariah dengan pemasok, yaitu pada tanggal 2 Juni. Bank menyerahkan dana sebesar 650 juta kepada pemasok, yaitu KUD Tunas Mulia. Karena di sini transaksinya itu melalui rekeningnya pemasok, maka rekening KUD-nya bertambah di kredit sebesar 650 juta sebesar harga kesepakatan antara bank syariah dengan pemasok. Kemudian oleh bank syariah diakui sebagai piutang salam. Kenapa di sini diakui sebagai piutang salam? Karena bank belum memperoleh barang yang dipesan kepada pemasok, atau pemasok belum menyerahkan barang kepada bank, sehingga diakui sebagai piutang salam sebesar 650 juta. Oke, jurnal berikutnya yaitu penerimaan barang pesanan dari pemasok. Tadi diserahkan selama 2 tahap ya, 2 tahap. Untuk penyerahan yang pertama 1 September diserahkan sebanyak 50 ton, yaitu jagung manis hibrida kualitas nomor 2 yang telah disepakati bank syariah dengan nasabah, dengan pemasok ya, sesuai dengan pesanan nasabah, yaitu jagung hibrida kualitas nomor 2. Untuk penyerahan yang pertama ini diakui sebagai persediaan produk salam ya, persediaannya bertambah sebesar 325 juta dan piutang salamnya berkurang sebesar 325 juta. Oke, kemudian untuk penyerahan yang kedua. Penyerahan yang kedua itu transaksi salam antara bank syariah dengan nasabah ya. Tadi karena barang itu sudah diterima oleh bank, kemudian dikirimkan kepada nasabah. Kemudian jurnalnya bagaimana? Maka jurnal pada tanggal 2 September ketika barang ini diserahkan kepada nasabah, utang salamnya berkurang sebesar 350 juta. 350 juta itu utang salam antara bank syariah dengan nasabah ya. 350 juta untuk penyerahan tahap pertama. Kemudian persediaan produk salamnya berkurang sebesar harga perolehan yaitu 325 juta dan selisih lebihnya diakui sebagai pendapatan salam. Maka di sini pendapatan salamnya bertambah sebesar 25 juta. Nah, kemudian variasi transaksi ini apabila modal yang diserahkan itu adalah berupa aset non kas kepada pemasok. Misalnya, bank menyerahkan mesin pertanian kepada KUD dan dinilai sebesar nilai buku yaitu 25 juta. Nilai buku itu diperoleh dari harga perolehan 30 juta dan akumulasi penyusutan yang sudah dibentuk sebesar 5 juta. Maka jurnalnya piutang salam itu bertambah sebesar 25 juta dan akumulasi penyusutannya berkurang sebesar 5 juta. Aset salam mesin pertaniannya berkurang di kredit sebesar 30 juta. Itu kalau mesinnya itu dihargai sebesar nilai buku. Selanjutnya apabila mesin ini dihargai lebih tinggi dari nilai buku, yaitu dihargai senilai 27 juta, sedangkan nilai bukunya sebesar 25 juta, maka akan ada selisih lebih. Nah, selisih lebihnya ini akan diakui sebagai keuntungan pada saat penyerahan. Maka jurnalnya piutang salamnya bertambah sebesar nilai mesin pada saat diserahkan kepada pemasok yaitu 27 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya berkurang di debit sebesar 5 juta. Aset salam berupa mesin pertaniannya berkurang sebesar 30 juta dan keuntungan pada saat penyerahannya bertambah di kredit sebesar 2 juta. Kemudian selanjutnya apabila nilai aset non kasnya ini dinilai lebih rendah, nah maka
nanti akan ada selisih kurang. Selisih kurangnya diakui sebagai beban kerugian. Maka jurnalnya piutang salamnya diakui sebesar 23 juta. Ini di sini mesin pertanian itu diserahkan kepada KUD dan dinilai sebesar 23 juta, yaitu lebih rendah dari nilai buku. Kemudian akumulasi penyesuaiannya berkurang di debit sebesar yang sudah dibentuk, yaitu 5 juta, dan beban kerugian pada saat penyerahannya bertambah di debit sebesar 2 juta. Aset salam berupa mesin pertaniannya berkurang sebesar 30 juta. Oke, selanjutnya variasi penerimaan barang pesanan dari pemasok. Apabila kualitas barang itu lebih rendah, jadi barang yang diberikan oleh pemasok kepada bank syariah itu lebih rendah dari kualitas kesepakatan awal. Misalnya pada tanggal 1 September ini KUD itu hanya bisa menyerahkan jagung dengan kualitas nomor 3. Nah, kalau jagung yang diberikan itu kualitasnya lebih rendah, maka harganya pun juga akan lebih rendah. Nah, kalau yang diserahkan itu harganya lebih rendah, maka bank tidak boleh mengambil keuntungan dari harga yang lebih rendah ini. Tapi karena barangnya itu lebih rendah, maka bank akan mengalami kerugian, ya, sehingga sebenarnya bank itu boleh menolak kalau pemasok itu memberikan harga yang lebih rendah. Karena di sini diterima oleh si nasabah, maka bank akan menanggung kerugiannya sebesar 25 juta. 25 juta ini merupakan selisih dari piutang salam dengan harga perolehannya. Kemudian persediaan salam ini sebesar harga perolehan 300 juta, kemudian beban kerugiannya bertambah di debit sebesar 25 juta dan piutang salamnya berkurang sebesar 325 juta. Selanjutnya, apabila kualitas barang yang diserahkan itu lebih tinggi dari nilai kontraknya. Misalnya pada tanggal 1 September KUD ini menyerahkan 50 ton dengan kualitas nomor 1. Nah, maka karena yang diserahkan itu kualitas nomor 1, di sini sekali lagi bank itu boleh menolak kalau tidak sesuai dengan kontrak awal. Karena di sini itu lebih tinggi, tapi tetap persediaan salam itu yang diakui itu hanya sebesar 325 juta, yaitu sebesar nilai kontrak. Kemudian piutang salamnya berkurang sebesar nilai kontrak, yaitu 325 juta. Karena kalau berdasarkan PSAK 103, jika kualitas barang itu lebih tinggi sehingga nilai wajar itu lebih tinggi dari nilai kontrak, maka barang pesanan yang diterima itu diukur sesuai nilai kontrak, ya, sesuai dengan akadnya. Nah, kemudian bagaimana dengan penyerahan barang bank syariah kepada nasabah? Ini misalnya misalnya ini yang ketiga ya, maaf tadi. Misalnya pemasok itu gagal menyerahkan. Kalau tadi itu menyerahkan tidak sesuai nilai kontrak. Nah, ini yang ketiga itu apabila pemasok itu gagal menyerahkan barang yang dipesan oleh bank syariah. Misalnya pemasok gagal menyerahkan sisa produk salam yang disepakati dengan bank syariah dan bank memilih untuk membatalkan, maka jurnal yang dicatat oleh bank syariah, piutang KUD-nya bertambah sebesar 325 juta. Yang tadinya diakui sebagai piutang salam menjadi piutang KUD karena KUD mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal yang sudah diserahkan bank syariah kepada KUD, yaitu sebesar 325 juta. Ya, kemudian kalau KUD itu melakukan pelunasan, mengembalikan modal kepada bank syariah, maka piutang KUD-nya menjadi berkurang sebesar 325 juta dan kasnya
bertambah kalau dibayar secara tunai, dan rekening KUD-nya berkurang kalau melalui rekening KUD sebesar 325 juta. Nah, kemudian kalau KUD ini gagal memenuhi sesuai dengan kontrak, tadi sesuai kesepakatan, akan dikenakan denda sebesar 2% dari nilai yang belum diberikan. Misalnya KUD itu gagal menyerahkan senilai 325 juta, kemudian dikenakan denda sebesar 2% dari nilai produk yang belum diserahkan, maka dendanya sebesar 6.500.000. Sekali lagi, denda ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan, maka oleh bank akan diakui sebagai dana kebajikan. Maka di sini dana kebajikannya bertambah, di kredit sebesar 6.500.000, kemudian kalau diserahkan secara tunai, kasnya akan bertambah. Kalau melalui rekeningnya KUD, maka rekening KUD-nya berkurang di debit sebesar 6.500.000. Oke, baik. Selesai untuk transaksi salam. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.